Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabarnya? Setelah kita 2 minggu lebih ya tidak bertemu lewat video ini maksudnya, karena tentu saja kita tidak bisa bertemu dengan langsung di sini. Oke, bagaimana liburan kalian ya? Semoga membuat kalian refresh lagi, berhenti sejenak kemarin setelah mengikuti perkuliahan online ya hampir 7 minggu lamanya. Oke, sekarang kita mulai lagi perkuliahan kita, bukan hanya untuk mata kuliah PBO tapi mungkin mata kuliah yang lain gitu ya. Tapi jadi tetap fokus teman-teman gitu ya, kembalikan konsentrasi kalian gitu ya, move on dari liburan kalian ya. Kita mulai kuliah kita. Oke, untuk kuliah PBO kita pada kali ini, jadi kita akan membahas tentang bagaimana untuk membuat dan menggunakan library. Ya, selain itu nanti kita juga akan membahas tentang yang namanya adalah XML comment. XML comment ini mungkin kalian sebenarnya sudah sering menjumpai ya kalau kalian melakukan coding di lewat Visual Studio lah. XML comment ini seperti help gitu ya, seperti help atau bantuan yang diberikan oleh Visual Studio jika kita ingin menggunakan suatu metode, properties ataupun kelas tertentu di sini. Oke, kita mengingatkan lagi ya bagaimana tentang konsep PBO gitu ya. Kelas yang baik gitu ya, kelas yang baik itu seharusnya itu fleksibel artinya bisa digunakan di aplikasi-aplikasi yang lain, mudah untuk digunakan dan terdiri dari berbagai macam feature di sini. Tetapi harus ditekankan bahwa semua metode yang ada di kelas tersebut harus bekerja dengan maksimal di sini. Ya, pastikan kelas yang sudah kalian buat itu sudah masuk ke kategori tersebut di sini. Oke, untuk membuat aplikasi dengan suatu kelas ya, selama ini dari sejak pertemuan awal di week 1 sampai pertemuan yang terakhir kita gitu ya, kalian selalu membuat dengan cara yang kedua ya. Kalian membuat suatu kelas di mana kelas itu hanya spesifik untuk aplikasi tertentu. Membuat suatu kelas di mana kelas itu hanya spesifik untuk aplikasi tertentu ya. Sedangkan untuk yang pertama ya, pendekatan yang pertama ini akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Jadi kita akan membuat suatu kelas, kemudian kelas itu nanti akan kita build gitu ya, menjadi sebuah library. Kemudian library itu digunakan untuk aplikasi tertentu ya, dimana kalau kita membuat suatu library itu usahakan bahwa library itu bisa digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang lain di sini ya. Pendekatan pertama di sini ya, untuk contoh kita pada pertemuan kali ini kita masih menggunakan contoh yang sebelumnya. Mungkin semoga kalian tidak bosan ya teman-teman ya menggunakan contoh tentang kelas fractional number ya, dimana kelas fractional number ini sebenarnya kita sudah buat sebelumnya dengan pendekatan yang kedua tadi. Tetapi di sini akan kita coba ya membuat kelas fractional number, tetapi di sini nanti kita akan buat menggunakan pendekatan pertama, kemudian kelas tersebut akan kita build menjadi sebuah library, kemudian library itu akan digunakan di aplikasi yang kita miliki di sini. Sehingga oleh karena itu ya, silahkan teman-teman kalian buka kembali project fractional number kalian, terutama exercise di week
ke 5A, ya, itu yang ada tentang method overloading di situ, gitu ya, yang ada method overloading di sini. Oke, di sini saya minta izin ya. Di sini saya menggunakan project dari salah satu teman kalian, yaitu saya menggunakan punyanya Alvin. Jadi saya minta izin ke Alvin ya sekarang ya untuk menggunakan ini, gitu ya. Nanti dari sini, gitu ya, nanti kita akan membuat suatu kelas yang baru, library yang baru, ya. Kemudian nanti kita akan membuat library-nya di sini. Ya, ini adalah step-stepnya, ya, step-stepnya dalam kalian membuat kelas library. Nanti juga akan saya demokan teman-teman, sehingga nanti kalian bisa mengikuti apa yang saya demokan melalui video ini. Ya, oke. Kita mulai saja di sini, teman-teman, ya. Oke, silahkan teman-teman, kalian tadi sudah membuka project kalian tentang fractional number, ya, di week ke-5A, exercise di week ke-5A. Silahkan kalian buka kembali, kemudian kalian buka satu buah file Visual Studio baru, gitu ya. Kemudian kalian new project. Di sini silahkan kalian pilih yang kelas library .NET Framework, ya, yang seperti yang saya tunjukkan di sini, bukan lagi Windows Form Application, tapi pilihlah yang kelas library, ya. Kemudian di sini silahkan kalian berikan nama, ya, misalkan contohnya adalah Vincent Math. Kita tunggu. Oke, sambil kita menunggu ya, teman-teman, ya. Saya kembali lagi ke slide kita. Ya, jadi tadi kita memilih yang .NET Framework, ya. Tetapi di sini jika kita memilih yang .NET Standard, maka dia akan mengcover semua platform. Kemudian mungkin ada pertanyaan dari kalian, teman-teman, yuk, kenapa tadi kok tidak memilih yang .NET Standard, Pak? Kenapa kok memilih yang .NET Framework? Karena kita ingin membuat suatu library yang khusus hanya digunakan untuk Visual Studio. Sebenarnya bisa kalian membuat dengan .NET Standard, tapi ada risikonya adalah library yang terbentuk nantinya memiliki ukuran file yang jauh lebih tinggi. Karena kenapa? Dia kan mengcover semua platform ya di sini ya, teman-teman, ya, sehingga ukuran library-nya akan jauh lebih tinggi, ya. Untuk membuat ukurannya lebih pendek, teman-teman, atau lebih kecil di sini, maka kita gunakan yang .NET Framework saja karena ini khusus untuk Visual Studio. Ya, kemudian ada yang namanya adalah namespace. Ya, namespace ini seperti apa ya? Seperti wadah, gitu ya. Di mana wadah ini fungsinya adalah menampung berbagai macam kelas di sini. Ya, itu sering kalian lihat di bagian paling atas sendiri di program kalian ya, di Visual Studio paling atas sendiri dengan kata kuncinya adalah using di sini. Ya, atau mungkin kita bisa sebut namespace ini sebagai library, gitu ya. Ini kita bisa sebut sebagai library juga di sini. Ya, dimana di sini contohnya, gitu ya. Contohnya adalah ini, teman-teman. Ya, misalkan system.windows.form. Ya, di sini nanti di dalam namespace ini akan terdapat berbagai macam kelas yang ada. Mungkin istilah kasarnya, gitu ya, dalam dunia di dunia komputer mungkin ini sebagai semacam seperti folder, gitu ya. Jadi misalkan di dalam folder sistem ada folder lagi Windows, kemudian di dalamnya ada folder lagi form, kemudian di dalamnya baru ada
file-file. Nah, file-file inilah yang dinamakan kelasnya di sini gitu ya. Seperti itu. Ya, contohnya seperti ini, teman-teman. Misalkan kita system.windows.form kemudian dot lagi di sini, maka di sini akan terlihat kelas-kelas yang ada di sini. Misalkan ada kelas panel, picture box, dan seterusnya. Ya, ini contohnya. Kemudian ya, yang sebelumnya system.windows. Kenapa di sini? Ya, ini bentuk dari namespace. Bentuk dari namespace ini adalah kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup ya. Seperti bahasa kasarnya adalah ini adalah folder. Di dalam folder ada folder, kemudian ada folder, kemudian baru ada kelas-kelas atau filenya di sini. Seperti itu. Ya. Sehingga teman-teman di sini ya, dengan menggunakan kita menuliskan keyword using ya, kita bisa memanggil namespace yang ada, kemudian di sini kita bisa menggunakan kelas-kelas yang ada di sini. Nah, nanti konsepnya seperti itu, teman-teman. Jadi nanti kita membuat kelas fractional number itu akan di-build menjadi library. Library itu bisa dalam tanda kutip kita sebut namespace gitu ya. Kemudian nanti kita menggunakan keyword using, panggil library-nya tersebut, kemudian kita bisa memakai kelas-kelas yang ada di library tersebut. Ya, oke, kita sekarang kembali lagi ke tadi ya, ke project kita yang namanya adalah Vincent Math, atau ya sesuaikan dengan nama kalian masing-masing di sini gitu ya, nama panggilan kalian masing-masing di sini. Kemudian kita akan melakukan rename di sini ya. Kita akan melakukan rename untuk kelasnya. Klik kanan pada kelasnya ini ya. Mungkin akan saya gunakan magnifier di sini. Klik kanan pada kelasnya ini, karena standarnya defaultnya itu adalah nama kelasnya ada kelas 1 atau kelas 1.js, sehingga kita rename di sini. Klik kanan, rename, ganti menjadi misalkan Vincent frac number. Enter. Jika ada keterangan bla 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 dan seterusnya, klik yes. Ya, fungsinya apa? Sehingga nanti Visual Studio akan mengganti nama kelasnya di sini ya, secara otomatis menjadi Vincent frac number. Ya, kemudian langkah selanjutnya di sini ya cukup mudah, teman-teman. Silahkan kalian buka lagi project kalian fractional number sebelumnya ya. Di sini karena saya menggunakan punyanya Alvin ya, saya buka punyanya Alvin di sini. Kemudian saya copy paste ya, tinggal saya copy semua isinya tanpa nama-namanya ini ya, teman-teman ya, tanpa namespace. Public class fractional number ini tidak perlu, jadi hanya di dalam kelas fractional number ini ya. Silahkan kalian blok, kalian copy, kemudian kalian pastekan ke project Vincent Math, terutama di dalam kelas Vincent frac number. Ya, jangan lupa kalian save, teman-teman. Kemudian mungkin masih ada terjadi beberapa error ya, ini karena penyesuaian ya, teman-teman ya. Ingat bahwa contohnya ini ya, constructor, kenapa masih ada error ya, karena constructor itu kan penamaannya harus sama sesuai dengan nama kelas ya, sehingga di sini kita bisa ganti dengan cepat. Misalkan klik kanan, paste, cari mana lagi yang masih terdapat error.
Oke, satu-satu ya teman-teman ya, ini silahkan kalian ganti agar errornya juga hilang di sini. Ya memang butuh ketelatenan ya teman-teman ya, walaupun ini copy paste, tapi daripada kalian harus membuat semuanya dari nol. Cari lagi. Oke, dan oke, jangan lupa kalian save teman-teman. Oke, kita masuk ke bagian ini, bagaimana memberikan komen dengan XML komen di sini. Ya, kalau ini bukan komen biasa teman-teman, kalau komen yang biasa kalian gunakan itu adalah double slash ya, atau slash 2 kali, dimana itu hanya memberikan keterangan di program kalian tetapi tidak muncul gitu ya, tidak muncul saat kalian mencoba memanggil suatu kelas atau suatu metode, ya itu tidak akan muncul di situ. Tetapi triple slash ini lebih seperti yang tadi saya sampaikan di awal, ini lebih ke arah bagaimana memberikan help ya, memberikan help kepada user yang akan menggunakan library kalian untuk menggunakan kelas, menggunakan metode yang ada di library kalian ya. Nah, ini ya strukturnya adalah seperti ini teman-teman ya. Strukturnya nanti ada summary ya. Summary itu adalah merupakan keterangan, nanti berisi keterangan-keterangan tentang suatu metode gitu ya, tentang keterangan metodenya ini. Oh, ini fungsinya apa sih di sini gitu ya, misalkan. Kemudian bisa ditambahkan contoh penggunaannya seperti apa di sini ya, itu bisa kita masukkan di sini. Kemudian di sini ada param name. Jika suatu metode itu mempunyai suatu parameter di sini gitu ya, mempunyai suatu parameter ya. Parameternya itu keterangannya apa di sini? Ya, contohnya di sini misalkan ada frag 2. Ya, frag 2 ini ya, frag 2 ini maksudnya seperti apa? Nah, ini diberi keterangannya di sini, diberi bantuannya. Kemudian return. Return itu ya nanti hasilnya apa di sini? Hasil dari metode ini
berupa apa di sini ya, keterangannya berikan di bagian return ya. Sekarang kita coba secara langsung ya teman-teman ya. Sekarang kita masuk ke program kalian lagi di sini ya, di bagian ini ya, di project mat kalian. Contohnya misalkan saya ambil satu adalah di ini, di method addition. Ketikkan triple slash ya, nanti akan muncul secara otomatis seperti ini ya teman-teman ya. Begitu kalian mengetikkan triple slash akan muncul summary-nya seperti apa, kemudian param name-nya dia otomatis mendeteksi bahwa di sini adalah dia punya suatu parameter ya, satu parameter namanya adalah frag2, kemudian return-nya seperti apa di sini ya. Selalu tuliskan XML comment ini di atasnya persis ya teman-teman ya, di atasnya persis dari metode yang kalian punya di sini. Oke, contohnya method addition di sini berikan keterangan, misalkan contohnya metode ini berfungsi untuk menjumlahkan dua pecahan yang berbeda. Kemudian kalian bisa tambahkan misalkan keterangan ya di sini ya, contoh penggunaan, misalkan tadi apa, Vincent frag number, misalkan result sama dengan frag1 dot addition ya. Kalau di slide add, tapi kalau di sini karena punyanya Alvin, di sini metodenya namanya addition ya, kita sesuaikan ya, addition dalam kurung frag 2. Oke, ini contohnya. Kemudian parameternya di sini frag2 ini maksudnya apa? Misalkan contohnya keterangannya adalah ini mewakili pecahan kedua. Returnnya apa di sini ya? Misalkan beri keterangan adalah berupa objek hasil, berupa objek pecahan hasil penjumlahan. Ya, ini satu contoh di sini gitu ya. Untuk yang contoh yang lain untuk multiply, subtraction, division, yaitu silahkan kalian coba tambahkan sendiri nantinya gitu ya. Ini untuk mempersingkat waktu saja di sini. Oke, sekarang teman-teman ya, sebelum nanti kita melihat contohnya langsung bagaimana ya, nanti sebelumnya kita masuk ke bagaimana cara mengenerate XML file ya untuk komennya tadi gitu ya. Kita harus melakukan mengenerate dulu di sini. Caranya bagaimana di sini? Ini masuk ke bagian project teman-teman ya, silahkan masuk ke bagian project, kemudian paling bawah sendiri ini ada properties, klik. Kemudian di sini ada build, kalian klik teman-teman. Ya, kemudian di bagian paling bawah ya, ini outputnya di sini ya, di bagian output di sini jangan lupa untuk melakukan centang gini ya, melakukan centang atau cek di bagian XML documentation file. Ya, dimana nanti outputnya itu akan disimpan di folder bin debug ya. Kemudian akan muncul nanti ya nama filenya, nama file XML-nya adalah vincentmat.x
ml di sini. Oke, setelah itu jangan lupa kalian Ctrl S ya teman-teman ya. Ini tidak ada tombol OK atau apa, jadi Ctrl S atau save aja, kemudian kalian close. Ya, di sini sekarang kita akan membuild gitu ya, akan membuat library dari kelas ini ya. Caranya adalah, sorry kenapa saya matikan magnifiernya, pilihan di build ini, kemudian build solution, cek di bagian bawah, kita lihat ya teman-teman ya, sedang berjalan buildnya. Nah, kalau kalian berhasil, maka harusnya seperti ini teman-teman di bagian outputnya, build one success. Itu jika kelas kalian atau metode kalian tidak ada error, maka harusnya di sini sukses. Ya, kemudian hasil library-nya dan XML filenya kalian bisa dapatkan di mana ya? Silahkan kalian buka berdasarkan lokasi kalian di sini. Ya, lokasi dari project kalian, Vincent Math, atau ya sesuai dengan nama kalian ya. Tadi di folder bin debug. Nah, di sini kalian akan mendapatkan sebenarnya tiga gitu ya, 3 buah file. Tapi di sini yang akan kita gunakan adalah dua ini, yang dengan ekstensi .dll. Ini adalah library kita teman-teman. Ini adalah library yang akan kita gunakan nantinya. Gitu ya, ini adalah library yang akan kita gunakan. Kemudian di sini ini adalah XML dokumennya. Oke, sekarang silahkan kalian masuk ke project kalian ya, yang fractional kalkulator di sini yang ada di week ke-5. Kemudian langkah selanjutnya adalah, nah ini ekstrimnya ya, ini saya close dulu teman-teman untuk kelas frac numbernya di sini. Nah, silahkan untuk kelasnya ini kalian bisa hapus teman-teman. Tapi sebelumnya kalian buat dulu salinannya ya untuk project ini ya teman-teman ya. Bisa membuat salinannya dulu gitu ya, agar ada backupannya di sini untuk yang di week ke-5A. Kemudian kita hapus di sini. Ya, mungkin untuk kelas diagramnya kalian bisa hapus juga ya. Hapus, kemudian kelas ini yaitu silahkan kalian juga bisa hapus, karena selanjutnya nanti kita akan menggunakan library yang kita punya, yang sudah kita buat sebelumnya. Delete, jika ada beberapa delete permanently, oke gitu ya. Oke, teman-teman, langkah selanjutnya adalah kita akan menggunakan library yang kita punya atau yang kita sudah buat sebelumnya ya, teman-teman ya. Paling gampang supaya nanti kita searchnya gampang juga teman-teman ya. Ini mungkin saya pindahkan dulu ke tempat yang lain, misalkan ke dokumen, saya masukkan ke sini.
Oke, saya kembali lagi ke sini ya, teman-teman ya. Nah, bagaimana cara menambahkan library yang sudah kita buat tadi di sini? Di sini kalian akan ketemu bagian yang namanya adalah references di sini. Ya, silahkan kalian klik kanan, kemudian add reference. Ya, di sini kemudian kalian pilih browse. Kemudian arahkan ke tadi ya teman-teman ya, lokasi tempat library kalian ya. Ini tadi lokasi library saya, kita pilih kemudian add ya, nanti akan muncul seperti ini ya teman-teman ya, kemudian klik OK. Ya, pastikan dia sudah berada di sini teman-teman ya, pastikan dia sudah masuk di bagian references. Kalian cek ya, ternyata sudah masuk ya. Nah, di sini nanti kita bisa gunakan di program kita di sini ya. Untuk library di aplikasi kita itu akan terupdate secara otomatis jika kita memodifikasi library kita gitu ya, memodifikasi library kita yang ada di VincenMat tadi gitu ya. Itu selama lokasinya itu tidak berubah di sini gitu ya, selama lokasinya tidak berubah atau tidak saya pindah, tidak saya copy seperti tadi gitu ya. Tetapi jika lokasinya berubah, maka kalian harus add reference dari awal gitu ya. Jadi setelah jika nanti kalian ada modifikasi, mungkin ya nanti jika ada kesalahan ya, jika kalian mau menambahkan sesuatu atau mau memodifikasi project ini gitu ya, jangan lupa kalian untuk melakukan build ulang ya, bisa lewat build solution atau rebuild solution ya. Kemudian kalau lokasi library-nya itu berpindah ya, berpindah tempat, maka kalian harus melakukan add reference lagi ya. Library yang lama silahkan kalian hapus, kemudian kalian add reference ulang di sini. Nah, ini kalau misalkan kita lihat ya teman-teman ya, kita double klik library yang sudah kita tambahkan tadi gitu ya, di project fractional number yang sudah kita buat sebelumnya di sini ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini terdapat gitu ya kelas namanya Vincent Frac Number. Kemudian di sini akan kita lihat ada metode-metode yang terdapat di dalamnya. Ya, kita bisa lihat itu di sini. Oke, sekarang kita buka formnya ya, implementasi dari formnya. Nah, saya yakin pasti akan terdapat banyak error ya teman-teman ya, tidak masalah ya, karena kenapa kelasnya tadi gitu ya, kelasnya tadi sudah kita hapus teman-teman ya. Kemudian bagaimana menggunakan library-nya di sini ya, karena library itu diibaratkan juga sebagai namespace di sini, maka kita harus tambahkan di bagian yang paling atas. Oleh karena itu kita bisa pakai using, langsung aja. Nah, kita lihat di sini bahwa VincenMat sudah muncul ya teman-teman ya. Sorry, saya ulangi ya. Nah, di sini ya VincenMat. Jangan lupa kalian save dulu. Nah, di sini sehingga di sini kita bisa mengganti gitu ya, mengganti di sini bukan lagi fractional number, tetapi kita menggunakan Vincent Frac Number. Kita lihat ya di sini bahwa teman-teman, bahwa di sini tidak ada ya teman-teman ya, di bagian ini tidak ada kelas Vincent Frac Number, tapi itu didapatkan dari mana? Didapatkan dari library yang kita punya, dari VincenMat, library VincenMat di sini.
Oke, untuk mengatasi errornya ya sama ya seperti yang kita lakukan sebelumnya, kita bisa copy paste. Oke, mungkin di dalam form load-nya ya. Di form load-nya saya komen saja di sini ya untuk mempersingkat waktu juga, karena ini isinya kan adalah testing ya waktu itu ya teman-teman ya. Cek lagi apakah masih ada error. Oke, ternyata sudah tidak ada teman-teman. Nah, ini tadi ya XML kita ya, misalkan contohnya tadi yang saya contohkan di bagian method addition di sini ya. Sekarang misalkan di sini anggaplah ini saya hapus lagi ya teman-teman ya, untuk di pecahan 1 dot. Nah, akan kita lihat addition. Nah, di bagian addition di sini, nah akan muncul XML comment yang kita tambahkan sebelumnya. Ya, metode ini berfungsi menjumlahkan dua pecahan berbeda. Contoh penggunakannya adalah Vincent frag number result sama dengan frag 1 dot addition. Ya, kemudian frag 2. Sorry, frag 2 tidak ada ya, pecahan 2. Nah, seperti itu teman-teman. Tadi contohnya dari XML comment itu kan seperti help gitu ya, seperti help penggunaan. Misalkan contohnya ini ya, method.parse ya. Nah, ini helpnya kan adalah convert the string representation of number bla 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 dan seterusnya. Nah, itu contoh dari XML comment. Oke, setelah ini coba kita tes ya teman-teman ya, apakah penggunaan library kita berhasil atau tidak di sini. Start. Oke, kita tes ya. Setengah sepertiga dikali berarti harusnya jawabannya 1/6. Betul ya. Kalau penjumlahan berarti harusnya nanti hasilnya adalah 5/6. Oke, benar. Kalau pengurangan nanti ya harusnya hasilnya adalah 1/6 juga ya. Kalau pembagian berarti nanti hasilnya harusnya adalah 3/2. Oke, nah ini contohnya teman-teman ya. Jadi penggunaan library di sini ya. Kemudian kita ingin membuktikan teman-teman ya, ingin membuktikan bahwa
library ini juga bisa digunakan untuk aplikasi yang lain. Nah, itu ada di exercise yang harus kalian kerjakan. Di sini kalian membuat suatu fractional number game aplikasi yang lain, tetapi masih menggunakan library yang sama. Ya, aplikasi yang lain tapi menggunakan library yang sama. Sehingga kalian nanti tidak perlu membuat kelas yang baru, cukup menggunakan library math. Kalau tadi yang saya gunakan adalah Vincent math, berarti kalian menggunakan, misalkan ini kalau contohnya punyanya Alvin, berarti nanti Alvin math gitu ya, menggunakan library tersebut, tidak perlu membuat kelas yang baru, cukup langsung membuat formnya, membuat aplikasinya. Ya, ini adalah contohnya adalah di sini aplikasi ini adalah untuk membantu gitu ya, membantu anak-anak untuk belajar fractional number di sini. Ya, untuk membantu anak-anak untuk membantu fractional number di sini. Ya, nantinya teman-teman kalian harus membuat jadi nanti gitu ya, program kalian itu akan merandom 4 buah angka gitu ya, 4 buah angka, 2 angka pertama untuk pecahan pertama dan 2 angka berikutnya untuk pecahan yang kedua. Kemudian kalian akan juga merandom operasinya, plus, minus, kali atau bagi di sini. Ya, kemudian nanti player itu bisa menjawab benar atau salah, kemudian bisa menunjukkan berapa kali dia sudah mencoba gitu ya, kemudian berapa jawaban yang benar di sini. Yaitu nanti silahkan kalian coba analisis kemudian desain game tersebut secara pribadi, tapi ini hanya untuk gambaran saja ya teman-teman ya. Jadi untuk gambaran kalian ya, kira-kira nanti gamenya mirip-mirip seperti ini. Ya, game ini masih belum sempurna, tapi setidaknya ini sebagai gambaran kalian gitu ya. Nah, misalkan contohnya ini. Ya, ini tidak ada itu ya, penyederhanaan ya, teman-teman ya. Yang saya buat ini simple, tidak ada penyederhanaan. Contohnya misalkan game ini misalkan seperti ini. Sorry. Nah, ini misalkan jawabannya adalah 50/30. Saya submit. Kalau jawabannya benar, oke, skornya bertambah 1. Ya, kemudian misalkan kalian boleh, ini misalkan penamaannya jangan tombol restart ya, tapi tombol next atau seperti apa. Ya, ini contohnya kalau misalkan saya restart, merandom lagi angka yang baru dan juga merandom operasinya. Ya, contoh lain ya. Nah, ini contoh lain misalkan plus dan seterusnya. Nah, ini contoh yang lain, misalkan ini saya berikan jawaban yang salah, misalkan 9/11. Saya submit. Jawabannya gagal, skornya berkurang 1 di sini. Nah, ini hanya contoh gitu ya, hanya contoh gambarannya. Gitu ya, tapi sekali lagi silahkan kalian sesuaikan dengan apa yang ada di slide-nya. Ya, perintah yang ada di slide di sini. Ya, bahwa player itu dapat bermain beberapa kali, memberikan statistik berapa question yang sudah dijawab dengan benar, dan seterusnya di sini. Sekali lagi kalian tidak perlu membuat kelasnya, tapi cukup membuat cukup mengkopikan gitu ya, atau menambahkan add reference tadi, library yang punya esensi.dll tadi ke dalam project kalian di sini. Oke, itu ya teman-teman ya, terkait dengan bagaimana membuat library, kemudian bagaimana membuat XML comment, kemudian menggunakan library itu di dalam aplikasi project kalian yang ada gitu ya. Kemudian library itu bisa digunakan untuk
aplikasi atau project yang lain yang sejenis, ya, yang mirip-mirip di sini. Ya, silahkan teman-teman kalian bisa kerjakan exercise-nya, tapi sebelumnya silahkan kalian coba praktekkan juga di rumah teman-teman apa yang saya demokan melalui video ini. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan kalian bisa tanyakan ke saya melalui email, ataupun kalian bisa bertanya kepada asisten kalian di hari Rabu ini, yaitu Jojo atau Felix, ya, Jojo atau Felix. Kalian bisa tanya ke mereka melalui line group atau melalui personal chat ke mereka masing-masing di sini. Oke, sekian teman-teman untuk pertemuan kita kali ini. Ya, mohon maaf jika ada salah-salah kata di video ini. Semoga penjelasan di video ini dapat kalian pahami dengan baik. Teman-teman, selamat mengerjakan exercise-nya dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oke, see you teman-teman.